Hai anak-anak, apa kabar? Tentunya masih tetap dalam keadaan sehat ya. Dan kita masih mengikuti anjuran dari pemerintah untuk tetap belajar dari rumah. Walaupun kalian belajarnya dari rumah, harus tetap semangat ya. Pembelajaran kita kali ini adalah tema 8, subtema 1, pembelajaran 5. Pada pembelajaran 5 ini, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis sudut dan semboyan negara Indonesia. Rehan dan teman-teman mengerjakan tugas kelompok. Mereka melakukan kegiatan untuk mengetahui jenis-jenis sudut. Nih, dalam kelompoknya mereka akan belajar untuk mengetahui jenis-jenis sudut. Mereka membuat garis datar dan garis tegak. Garis datar dan garis tegak. Kemudian mereka memotong kertas menurut garis datar dan garis tegak. Mereka mendapatkan hasil potongan pojok siku-siku. Berikut potongan pojok siku-siku yang didapatkan. Nah, ini ya. Potongan pojok siku-siku yang didapatkan oleh Rehan dan teman-teman. Pojok siku-siku. Selanjutnya, mereka menentukan jenis sudut menggunakan pojok siku-siku. Berikut jenis-jenis sudut yang ditentukan. Nih, setelah mereka mendapatkan potongan ini ya, pojok siku-siku, mereka akan menentukan jenis-jenis sudut. Nih. Yang pertama itu gambar sudutnya seperti ini. Nah, ini tegak lurus. Itu dinamakan jenis sudut siku-siku. Perbandingan sudut dengan pojok siku-siku. Ini ya. Nah, besar sudut siku-siku sama dengan besar pojok siku-siku. Ini ya, sudutnya ini sama besarnya dengan pojok siku-siku yang telah dibuat oleh Rehan dan teman-temannya tadi. Ini pojok siku-sikunya. Ini sudut siku-siku. Nah, ini. Besar sudut siku-siku itu adalah 90 derajat. Perlu diingat itu, 90 derajat. Lalu Rehan dan teman-teman menggambar sudut lagi. Sudutnya seperti ini digambarnya ya. Nah, ini namanya jenis sudut lancip. Ini sudut lancip. Kalau dibandingkan dengan pojok siku-sikunya seperti ini. Ini sudut lancipnya ya. Ini pojok siku-sikunya. Nah, bisa disimpulkan kalau sudut lancip itu besarnya kurang dari besar pojok siku-siku. Nah, ini kurang dari pojok siku-siku. Ini tadi besarnya sudut siku-siku. Kalau sudut lancip itu besarnya kurang dari sudut siku-siku. Kalau sudut siku-siku tadi besarnya 90 derajat ya. Kalau sudut lancip itu besarnya kurang dari 90 derajat. Nah, ini kira-kira besarnya 45 derajat. Ya, kalau misalnya ada sudut yang besarnya 60 derajat, itu juga termasuk sudut lancip. Nah, itu ya. Lalu gambar Rehan dan teman-teman berikutnya. Gambarnya seperti ini. Gambar sudutnya seperti ini. Ini namanya jenis sudut tumpul. Kalau dibandingkan dengan pojok siku-sikunya seperti ini. Nah, ini pojok siku-sikunya. Ini sudut tumpul. Berarti bisa disimpulkan kalau besar sudut tumpul itu lebih dari besar pojok siku-siku.
nih, melebihi pojok siku-siku besarnya, atau besar sudut tumpul melebihi 90 derajat. Sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat itu namanya sudut tumpul. Bisa dimengerti ya. Lalu gambar berikutnya, ini gambar sudutnya, ini namanya sudut lurus. Nah, sudut lurus. Nah, kalau dibandingkan dengan pojok siku-siku seperti ini ya, ini pojok siku-sikunya, ini sudut lurusnya. Nah, nih besar sudut lurus 2 kali besar pojok siku-siku. Berarti berapa derajat itu ya? Kalau tadi sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat, kalau sudut lurus berarti 2 kali besar pojok siku-siku. 90 kali 2 berapa? 180. Berarti besar sudut lurus itu adalah 180 derajat. Itu ya, tentang jenis-jenis sudut. Ada sudut siku-siku, ada sudut lancip, ada sudut tumpul, dan juga ada sudut lurus. Bisa dimengerti ya tentang jenis-jenis sudut. Sekarang kita lanjutkan. Rehan dan teman-teman bekerja sama saat mengerjakan tugas kelompok. Nah, saat mengerjakan tugas kelompok, mereka itu bekerja sama. Mereka juga membagi tugas secara adil. Secara adil. Walaupun berasal dari daerah berbeda, mereka tetap mengerjakan tugas dengan kompak. Mereka telah melakukan perilaku sesuai semboyan negara Indonesia. Tahukah kamu semboyan negara Indonesia? Pada pembelajaran sebelumnya juga sudah kita pelajari. Ya. Sekarang untuk lebih memahami lagi, coba baca bacaan berikut sambil dilihat bukunya ya. Di sini ada bacaan tentang semboyan negara Indonesia. Bisa dilihat di sini. Sambil dibaca ya bukunya, sambil mendengarkan Bapak menjelaskan tentang semboyan negara Indonesia. Semboyan negara Indonesia tertulis pada pita yang dicengkram Garuda Pancasila. Bisa dilihat ini. Bhinneka Tunggal Ika itu tertulis pada pita yang dicengkram oleh Garuda Pancasila. Nih. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini ditemukan dalam kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Empu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit. Ini contoh kitab Sutasoma. Tapi kalau kitab Sutasoma ini sudah diterjemahkan dan ditulis dalam buku ya. Ini ada penerjemahnya. Kalau dulu Empu Tantular menulis kitab itu pada lontar, daun lontar. Seperti ini contohnya. Ini menggunakan bahasa Sanskerta. Sanskerta ini tulisannya seperti aksara Jawa itu ya anak-anak ya. Situ ditulis oleh Empu Tantular. Sekarang kita lanjutkan. Semboyan negara Indonesia menggambarkan persatuan bangsa dan negara Indonesia. Negara Indonesia itu terdiri atas beragam suku bangsa. Dari Sabang sampai Merauke itu terdapat banyak sekali suku-suku bangsa.
Selain itu, Indonesia juga memiliki keberagaman lain. Sebagai contoh, misalnya keberagaman agama di Indonesia kita sudah ketahui ya, ada 6 agama. Ada agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Itu ya, keberagaman agama. Lalu ada juga keberagaman bahasa daerah, bermacam-macam bahasa daerah. Lalu ada juga keberagaman tari daerah. Keberagaman tari daerah. Lalu ada juga keberagaman pakaian adat. Ini dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Lalu ada juga makanan khas dari daerah masing-masing. Lalu ada juga lagu-lagu daerah. Selain keberagaman itu, masih banyak lagi keberagaman lainnya yang ada di Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan negara Indonesia. Keberagaman di Indonesia adalah perekat persatuan. Walaupun memiliki perbedaan budaya, itu merupakan kekayaan bangsa Indonesia dan menjadi perekat persatuan. Keberagaman di Indonesia digunakan sebagai kekuatan untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Jadi, dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu, bangsa Indonesia itu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dengan demikian, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan kaya akan keberagaman. Nah, itu ya mengenai semboyan negara Indonesia. Dan sekarang kita lanjutkan untuk mengerjakan soal-soal pada pembelajaran ini. Sekarang kalian siapkan alat tulis dan bukunya ya. Nanti kita isi bersama-sama. Sudah disiapkan alat tulisnya? Kalau sudah disiapkan, sekarang kita kerjakan soal nomor 1. Sudut yang besarnya kurang dari pojok siku-siku adalah, yang besarnya kurang dari pojok siku-siku disebut sudut apa? Ya, betul, sudut lancip. Ya, sudut lancip. Lalu nomor 2. Nomor 2 sekarang. Perhatikan gambar berikut. Dilihat dulu gambarnya ini. Perhatikan. Sudut pada gambar termasuk sudut apa ini ya? Seperti ini untuk sudutnya. Ini sudut apa? Ya, betul sekali, sudut siku-siku. Kalau besar sudut siku-siku itu berapa derajat tadi ya? Ya, masih ingat ya, 90 derajat. Sudut siku-sikunya itu biasanya diisi dengan tanda seperti ini. Nah, daerah sudutnya itu dibuat seperti ini ya. Ini namanya sudut siku-siku. Kita lanjutkan nomor 3. Semboyan negara Indonesia ditemukan dalam kitab apa? Masih ingat nama kitabnya? Dalam kitab Sutasoma. Betul sekali.
kitab Sutasoma. Nah, kitab Sutasoma. Lalu nomor 4. Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada pita yang dicengkram oleh siapa? Itu pita yang dicengkram oleh siapa? Ya, betul sekali, oleh Garuda Pancasila. Yang mencengkram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang kita lanjutkan. Nomor 5. Sasak, Asmat, Jawa, dan Sunda ini termasuk keberagaman apa? Ada yang tahu ini keberagaman apa? Ya, ini merupakan keberagaman suku bangsa. Ya. Kalau Sasak ini berasal dari Lombok, suku Sasak. Kalau Asmat ini merupakan suku yang berasal dari Papua. Lalu kalau Jawa ini yang berasal dari Jawa, terutama Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Ini suku Jawa. Dan ada juga suku Sunda. Ini suku Sunda ini berasal dari Jawa Barat. Nah, itu ya, berasal dari Jawa Barat. Sekarang kita lanjutkan. Oh iya, jawabannya belum ya anak-anak. Ini keberagaman suku bangsa. Dan uraian nomor 1. Uraian nomor 1. Tulislah jenis-jenis sudut yang kamu ketahui. Jenis-jenis sudutnya tadi sudah dijelaskan. Ada berapa sudut itu ya? Yang sudah dijelaskan tadi ya, betul, ada 4 sudut. Sudut apa saja itu? Ada sudut lancip, terus ada sudut siku-siku, sudut tumpul, dan yang terakhir tadi ada sudut lurus. Ya, jenis-jenis sudut yang sudah kamu pelajari tadi. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 2. Perhatikan gambar sudut berikut. Tulislah jenis sudut pada gambar. Ini diminta untuk menuliskan jenis sudut. Ada 2 gambar ya, ada A dan B. Coba lihat yang A dulu. Ini termasuk jenis sudut apa ya? Apakah lebih atau kurang dari pojok siku-siku besarnya? Coba dilihat, diingat lagi. Ya, kalau seperti ini kan kurang, besarnya kurang dari pojok siku-siku. Kurang dari 90 derajat. Berarti ini merupakan sudut. Betul sekali, sudut lancip. Lalu yang B, coba lihat yang B. Ini termasuk sudut apa ya? Coba dilihat. Nah, besar sudutnya itu melebihi besar sudut atau besar pojok siku-siku. Nah, berarti lebih dari 90 derajat. Berarti ini termasuk sudut. Betul, sudut tumpul. Yang A. Gambar A
wajib. Gambar B termasuk jenis sudut tumpul. Harus dipahami ya, jenis-jenis sudut itu berdasarkan besar sudutnya. Ada 4 jenis tadi. Lalu sekarang kita lanjutkan nomor 3. Nah, dilihat nomor 3. Bacalah bacaan berikut. Nah, sebelum menjawab soalnya, bacaannya harus dibaca terlebih dahulu, karena jawabannya itu harus sesuai dengan bacaan. Sekarang kita baca bersama-sama dulu ya. Pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila tertulis semboyan negara Indonesia. Semboyan negara Indonesia tersebut adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditemukan dalam kitab Sutasoma karya Mpu Tantular. Mpu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit. Apa yang kamu ketahui tentang semboyan negara Indonesia berdasarkan bacaan? Berdasarkan bacaan, apa yang kamu ketahui tentang semboyan negara Indonesia? Ya, betul. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut terdapat pada kitab Sutasoma karya Mpu Tantular. Yang artinya Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya. Semboyan Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semboyan tersebut terdapat pada kitab Sutasoma karya Mpu Tantular. Iya. Nomor 4. Sekarang kita lanjutkan nomor 4. Di mana letak semboyan negara Indonesia pada lambang Garuda Pancasila? Dan tahu di mana letaknya? Ya, betul sekali. Semboyan negara Indonesia. Semboyan negara Indonesia terletak pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Nah, itu ya letak semboyan negara Indonesia. Lalu kita lanjutkan nomor 5. Tulislah keberagaman agama di Indonesia. Nah, tadi sudah dijelaskan keberagaman agama itu. Masih ingat ada berapa tadi? Ya, betul, ada 6. Apa saja?
Sekarang kita sebutkan satu persatu ya, keberagaman agama. Keberagaman agama di Indonesia. Di antaranya ya agama Islam. Agama Islam, ada Katolik, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, dan Konghucu. Ini ya, keberagaman agama yang ada di Indonesia. Harus sudah tahu semua, sudah hafal. Walaupun berbeda agama, kalian harus tetap saling menghormati. Lalu kita lanjutkan ke ulangan harian. Pilihan ganda nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Dilihat dulu gambarnya ini. Sudah dilihat? Sekarang kita jawab soalnya. Sudut pada gambar termasuk sudut apa ini ya? Sudut apa ini? Besarnya ini, coba dilihat besarnya 2 kali besar sudut siku-siku. Berarti namanya sudut, betul, sudut lurus. Jadi jawabannya A, B, C atau D tadi? Ya, betul, D. Nomor 2. Berikut termasuk sudut tumpul adalah yang mana sudut tumpul? A, B, loh kok gak ada ya? Oh, ternyata masih ada di sini lagi ya. Kita ulangi. A, B, C atau D. Yang mana ini yang namanya sudut tumpul? Sudut tumpul itu besarnya melebihi sudut siku-siku. Nah, besarnya lebih dari sudut siku-siku. Nah, yang mana? Coba lihat, kalau yang A ini kurang, berarti sudut lancip. Kalau yang B ini namanya sudut siku-siku. Kalau yang C ini juga kurang dari sudut siku-siku. Ini namanya sudut lancip. Nah, yang D coba dilihat. Nah, ini lebih dari sudut siku-siku besarnya. Berarti ini namanya sudut tumpul. Jadi jawabannya D. Lanjut nomor 3. Semboyan negara Indonesia ditemukan dalam kitab yang dibuat oleh Empu Tantular. Empu Tantular hidup pada masa kerajaan apa? Tadi sudah dijelaskan. Iya, betul, kerajaan Majapahit. C ya. Lanjut nomor 4. Dina dan Lisa memiliki teman baru bernama Rania. Rania berasal dari daerah berbeda dengan Dina dan Lisa. Sebaiknya Dina dan Lisa, bagaimana sebaiknya sikapnya Dina dan Lisa terhadap Rania? Apakah menjauhi, atau mengejek, atau menghargai, atau malah menghindari? Ya, betul, Dina dan Lisa itu harus menghargai Rania. Berarti jawabannya C.
Nomor 5. Berikut contoh keberagaman lagu daerah, yaitu yang mana termasuk keberagaman lagu daerah. Yang A jali-jali, Soleram dan Apuse. Yang B Sedati, Serimpi dan Jaipong. Yang C Limas Tongkonan dan Bangsal Kencono. Yang D Ngaben, Rambutuka dan Grebek Mulut. Nah, ini yang mana ya yang termasuk keberagaman lagu daerah? Ingat lagi. Ya, betul, yang A. Ya. Kalau yang B ini merupakan keberagaman tari daerah. B ini merupakan keberagaman tari daerah. Lalu yang C ini merupakan keberagaman rumah adat. Keberagaman rumah adat. Lalu yang D ini merupakan keberagaman upacara adat. Keberagaman upacara adat. Lihat ya, yang B ini merupakan keberagaman tari daerah, yang C ini rumah adat, dan yang D merupakan keberagaman upacara adat. Nah, yang A ini adalah lagu daerah. Berarti jawabannya adalah A. Sekarang kita lanjutkan ke isian nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Ini ya, dilihat gambarnya. Diamati baik-baik. Sudut pada gambar menunjukkan sudut apa ini ya? Kalau dilihat besarnya ini kurang dari sudut siku-siku. Berarti ini termasuk sudut, betul, sudut lancip. Lalu nomor 2. Besar sudut lurus. Nomor 2 nih. Besar sudut lurus titik-titik kali besar sudut siku-siku. Nah, ya betul, 2 kali besar sudut siku-siku. Sekarang kita lanjut nomor 3. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditemukan pada Kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma adalah karya siapa ya? Karyanya siapa itu Kitab Sutasoma? Betul sekali, karya Empu Tantular yang membuat Kitab Sutasoma. Sekarang kita lanjutkan nomor 4. Semboyan negara Indonesia menggambarkan titik-titik dan titik-titik bangsa. Ayo apa? Siapa yang tahu? Ya, betul, menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan. Lanjut nomor 5 sekarang. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki adat istiadat yang bagaimana? Setiap suku bangsa di Indonesia itu adat istiadatnya bagaimana? Ya, betul, berbeda. Ya, setiap suku bangsa itu memiliki adat istiadat yang berbeda. Misalnya adat istiadat suku Jawa berbeda dengan adat istiadat suku Bugis. Misalnya itu. Lanjut ya, sekarang uraian C, uraian nomor 1. Jelaskan yang kamu ketahui tentang sudut lancip. Ya,
Apa yang kamu ketahui tentang sudut lancip? Ya, sudut lancip itu adalah sudut yang besarnya kurang dari besar pojok siku-siku. Ya. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari pojok siku-siku besar pojok siku-siku. Ini ya pengertian sudut lancip yang baru kita pelajari tadi. Nomor 2. Gambarlah dua buah sudut lancip dan sudut tumpul. Berarti kalian menggambarnya dua sudut lancip dan dua sudut tumpul ya. Coba sekarang kalian belajar menggambar sudut lancip dan sudut tumpul. Ingat, gunakan penggaris dan pensil ya. Kalau salah supaya bisa dihapus dengan mudah. Coba sekarang kalian gambar dua sudut lancip dulu dan dua sudut tumpul. Nih contohnya ya, seperti yang Pak Oki gambar. Nih, dua sudut lancip. Atas ini merupakan sudut lancip, yang bawahnya ini adalah sudut tumpul. Ingat ya, sudut lancip itu besarnya kurang dari pojok siku-siku, kurang dari 90 derajat. Kalau sudut tumpul besarnya lebih dari pojok siku-siku, atau melebihi 90 derajat. Nah, ini contoh sudut yang Pak Oki gambar. Jadi kalian gambar sudut lancip dan sudut tumpulnya ya. Sekarang kita lanjutkan dulu ke nomor 3. Apa arti semboyan negara Indonesia? Arti semboyannya apa ya? Coba Pak Oki tanya dulu. Semboyan negara Indonesia itu masih ingat? Iya betul, Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang artinya, ya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Arti semboyan negara Indonesia adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini artinya. Sekarang kita lanjutkan. Nomor 4. Tulislah suku bangsa di Indonesia yang kamu ketahui. Kalau suku bangsa di Indonesia itu ada banyak sekali. Sekarang coba kamu sebutkan apa saja contoh-contohnya suku bangsa yang ada di Indonesia. Ya betul, ada suku Jawa, suku Batak, suku Dayak, suku Betawi, suku Sunda, suku Melayu, suku Tengger, ada juga suku Bali, suku Using, ini yang di Banyuwangi, ini ada yang namanya suku Using, terus ada suku Asmat, suku Dani, dan banyak sekali. Coba sekarang kita sebutkan 5 suku saja ya.
kita tulis 5 suku yang ada di Indonesia. Suku bangsa di Indonesia antara lain suku Jawa, suku Bugis, suku Dayak, suku Asma. Ini sudah berapa? 1, 2, 3, 4. Satu lagi. Suku Minangkabau. Nah, ini beberapa contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Dan masih banyak lagi suku bangsa lainnya selain suku bangsa yang disebutkan ini. Kalian bisa cari ya di internet dan masih banyak lagi. Sekarang nomor 5. Bacalah bacaan berikut. Bacaannya dibaca dulu, baru kita jawab soalnya. Kita baca dulu ya bacaannya. Semboyan negara Indonesia tertulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila. Semboyan negara Indonesia menggambarkan persatuan bangsa dan negara Indonesia. Negara Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa. Keberagaman suku bangsa merupakan kekayaan negara Indonesia. Keberagaman suku bangsa di Indonesia adalah perekat persatuan. Keberagaman suku bangsa di Indonesia digunakan sebagai kekuatan untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Itu bacaannya ya. Sekarang soalnya. Apa makna keberagaman suku bangsa bagi negara Indonesia berdasarkan bacaan? Apa saja maknanya itu ya, keberagaman suku bangsa? Misalnya seperti ini. Keberagaman suku bangsa adalah kekayaan negara Indonesia. Negara Indonesia. Keberagaman di Indonesia adalah perekat persatuan. Keberagaman di Indonesia adalah perekat persatuan. Keberagaman di Indonesia digunakan sebagai kekuatan untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Digunakan sebagai kekuatan untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Nah, ini ya makna keberagaman suku bangsa di Indonesia itu maknanya dijadikan kekayaan negara Indonesia sebagai perekat persatuan untuk mempersatukan
rakyat Indonesia. Tuh makna keberagaman yang ada di Indonesia ini. Itu tadi ya soal terakhir. Ada pembelajaran 5 ini. Sudah dikerjakan semua ya. Sudah diisi semua. Nanti untuk dipelajari kembali. Mungkin jika kalian ingin menambah pengetahuan, menambah wawasan, bisa lagi cari di internet tentang keberagaman suku di Indonesia, keberagaman kebudayaan di Indonesia. Bisa lihat lagi ya. Cukup sampai di sini dulu pembelajaran 5 kali ini. Nanti kita sambung lagi ke pembelajaran berikutnya. Ingat, kalian harus tetap menjaga kesehatan. Ikuti himbauan dari pemerintah untuk tetap belajar di rumah. Juga lebih sering mencuci tangan agar terhindar dari virus corona. Itu ya. Nanti kita sambung lagi pembelajaran berikutnya. Bye bye.